selenggarakan bersama ya. Dan malam hari ini teman-teman jika ada yang ingin bertanya tentang sesuatu dan lain hal sehubungan dengan program yang sementara dijalankan, baik itu program untuk buang lemak, turun berat badan, ataupun program-program untuk pemulihan kesehatan, silahkan ditanyakan di sesi kedua sebentar. Dan sesi pertama ini saya tidak lama, Bapak Ibu, teman-teman, saya hanya kurang lebih setengah jam, tetapi kita akan lebih banyak waktu di sesi tanya jawab sebentar ya. Kita harapkan dan khusus untuk sisi diskusi di sisi kedua nanti itu akan lebih meriah ya, dengan banyaknya masukan-masukan bagi kami para coach tentang apa sih yang biasa kemungkinan terjadi, ataukah kemungkinan dikeluhkan, ataukah kemungkinan menjadi suatu bahan penyampaian bagi para coach kita atau bagi para peserta WLC yang kebetulan hadir pada malam hari ini ya. Dan untuk para peserta baru, saya meminta dengan sangat untuk open kamera supaya saya bisa kenal Bapak Ibu ya. Dan untuk peserta baru yang open kamera nanti akan dapat hadiah special prize ya. Asik. Ya, tapi dari sponsornya masing-masing ya, bukan dari saya. Oke, nah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Dr. Muslim. Ini saya share screen dulu ya. Ya, ya, salah maaf, maaf ya teman-teman ya, belum diperbesar ternyata. Oh iya sudah. Ya. Masih belum sadar dari biusnya, dokter. Sebentar. Lari-lari ini saya punya slide ya. Sebentar. Oke. Turunan ayat suci Al-Quran yang akan Siapa tuh baca ayat suci Al-Quran ya. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Muslim. Saya saat ini berdomisili di Kota Tangerang dan saat ini masih aktif bekerja sebagai seorang dokter spesialis anestesi ya. Jadi pekerjaan saya membius pasien sebelum operasi dan merawat pasien kritis di ICU ya. Dan ini adalah perjalanan usia sekarang saya Bapak Ibu belum tua-tua banget ya, baru 50 tahun, punya 2 anak ya, dan ini adalah perjalanan saya 15 tahun di perusahaan yang luar biasa ini. Jadi ini adalah apa namanya, foto di mana saya pertama kali mendapatkan pasien untuk dibius Bapak Ibu. Semua apa namanya, semua coach, semua peserta tentu ada pengalaman pertama. Semua coach juga ada pengalaman pertama. Dimanapun kita Dokter Muslim, suaranya nggak ada, dokter. iya ternyata. Pak Rusdi, dokter Muslim, itu suaranya nggak ada. Ya, sudah. Saya sudah unmute. Ya, jadi ini adalah foto di mana dia? Ya, ini adalah foto di mana saya pertama kali melakukan pekerjaan saya sebagai seorang dokter anestesi ya, Bapak Ibu ya. Dan ini adalah foto di mana saya saat ini masih aktif bekerja saya di ruang ICU merawat pasien kritis ya. Dan ini adalah transformasi saya Bapak Ibu. Saya dulu gemuk ya. Kenapa gemuk? Karena setiap 1 kali operasi biasanya kami dapat jatah makan 1 kali ya. Jadi kalau 5 operasi kayak hari ini, saya sudah menyelesaikan 11 operasi, itu Bapak Ibu bisa bayangkan 11 jatah makanan saya ya. Kalau dihabiskan semua luar biasa ya. Nah, dan sebentar lagi ada lagi 1 pasien sebenarnya yang mau operasi sesar sebentar lagi, tapi sambil menunggu dokter bedahnya datang, saya sempatkan diri menemani Bapak Ibu di forum ini ya. Nah, ini adalah istri saya Bapak Ibu. Istri saya juga dulu gemuk, 15 tahun yang lalu sangat gemuk, makin lama makin gemuk, dan sudah putus asa mencari yang namanya upaya untuk bisa menurunkan berat badan.
dan akhirnya kami bertemu dengan nutrisi Herbalife, dia berhasil menurunkan 12 kilo dalam 3 bulan ya. Ini adalah orang-orang yang berjasa Bapak Ibu di dalam kehidupan keluarga kami. Mereka lah yang membawa produk nutrisi ini hadir ke keluarga kami untuk bisa kita nikmati dan bisa kita dapatkan hasil manfaatnya sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau saya tujuannya untuk turun berat badan, istri saya turun berat badan, tapi anak saya untuk naik berat badan dan meningkatkan pertumbuhan ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan share lagi materi saya. Materinya adalah materi baru Bapak Ibu yang dibuat oleh Wellness Ambassador ya. Nah, baru beberapa hari yang lalu sudah dipresentasikan, tapi saya ingin mengulang pada hari ini ya. Nah, ini dia. Oh, belum keluar ya. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu ya, saya keluarkan dulu. Ya, oke, ini dia materinya. Jadi materi ini adalah materi yang apa namanya dirancang khusus untuk dipresentasikan oleh Wellness Ambassador ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah materi yang sederhana ya, yang insya Allah bisa dimengerti, tetapi banyak bahkan banyak terjadi yang namanya diskusi tanya jawab sebentar ya. Nah, Bapak Ibu, di perusahaan kita PT Herbalife Indonesia itu ada satu apa namanya sekumpulan member dengan latar belakang dokter, ada 8 dokter yang terpilih dari member yang apa namanya bergabung dalam suatu wadah yang namanya Wellness Ambassador ya. Jadi kami berdelapan inilah yang menjadi apa namanya ya semacam juru dakwah, apa namanya juru sampai ya, juru bicara untuk menyampaikan topik-topik yang ada hubungannya dengan produk kepada orang-orang baru maupun orang-orang lama ya yang sudah lama di Herbalife, tetapi melalui kami akan digali jauh lebih banyak tentang yang namanya kesehatan, kemudian produk, dan bagaimana yang namanya mencapai kesehatan dibantu dengan produk sehingga kita dapatkan yang namanya kebugaran ya. Nah, Bapak Ibu, nah topiknya itu apa perbedaan turun berat badan dan turun lemak ya. Ini sederhana sekali Bapak Ibu. Jadi kebanyakan orang itu melihat turun berat badan itu hanya dari timbangan berat badan ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang melakukan program seperti WLC ini ya. Dari sisi berat badan kenapa tidak ada yang berubah ya? Karena hanya berpatokan pada timbangan biasa. Padahal sebenarnya bukan hanya itu yang mau kita lihat, tapi ada komposisi tubuh di situ yang harusnya menjadi patokan keberhasilan. Nah, jadi arah angka timbangan bukan patokan baku untuk berat ideal. Ada orang berat badannya ideal Bapak Ibu. Ya, misalnya tinggi badannya 160 dengan berat badan 55 atau 54 itu sangat-sangat ideal. Tinggi 160, berat badan 54-55. Sangat-sangat ideal ya. Tetapi kalau dilihat penampilannya, itu kata orang Makassar lombeng begitu. Artinya apa? Kendor. Kendor, kayak puyuh begitu ya, kayak letoy ya. Padahal dari timbangan kelihatan dia ideal. Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata massa ototnya sangat kurang, kadar airnya sangat rendah, dan kekuatan tulangnya juga sangat rendah. Nah, sehingga untuk mendapatkan yang namanya ideal yang hakiki ataukah kondisi badan ideal yang sebenar-benarnya harus dilihat yang namanya komposisi tubuh, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita mau lihat nih, kalau yang lagi program sekarang mau lihat lingkar pinggang, apa namanya badannya ini bagus apa enggak, bukan hanya sekedar dari berat badannya Bapak Ibu.
Ya, kalau bisa dilihat cara paling sederhana adalah melihat lingkar pinggang. Ya, lingkar pinggang. Lingkar pinggang pada pria, Bapak Ibu, harus kurang dari 90 cm. Kenapa harus kurang dari 90 cm? Karena lingkar pinggang yang besar, artinya kalau lingkar pinggangnya besar berarti perutnya besar. Disitulah yang namanya timbunan mediator inflamasi penyebab berbagai macam penyakit degeneratif. Jadi ada orang berat badannya bagus tapi perutnya buncit, Bapak Ibu, itu tidak ideal sebenarnya, ya. Nah, jadi untuk para peserta WLC malam hari ini, yuk kita ukur tuh lingkar pinggang kita masing-masing. Pada pria harus kurang dari 90. Saya sendiri sudah dapat 88, Bapak Ibu, ya. Nah, dengan membesarnya lingkar perut atau lingkar pinggang, ya, yang terjadi adalah penumpukan lemak di perut. Nah, penumpukan lemak di perut ini adalah cikal bakal penyakit degeneratif seperti yang disampaikan menjadi topik kita malam hari ini. Saya berputar pada lingkar pinggang. Pentingnya membahas lingkar pinggang. Jadi bukan hanya sekedar kadar lemak tubuh, tapi lingkar perut atau lingkar pinggang, Bapak Ibu. Nah, kalau dia kurang lebih dari 90, ya, kalau apa namanya? Dalam ilmu kesehatan, lingkar perut yang lebih dari 90 itu berpotensi membahayakan ada beberapa organ. Level pertama yang akan diserang itu Laki sama adalah perempuan sama, hati. dokter? Laki sama perempuan. Kalau pada wanita kurang dari 80 cm, ya. Jadi biasanya kalau perempuan itu bukan perutnya yang besar, Pak Kardius, tapi pantatnya yang besar, ya. Jadi dia besar tapi di bawah perut. Tapi biasanya di atas pinggang itu dia di daerah perut tidak terlalu besar, ya, tidak terlalu besar. Kalau diukur apa namanya, kok tidak terlalu besar, ya. Nah, seperti contoh suami istri ukur celana itu biasanya kelihatannya si suami ini kecil gitu, ya, tetapi ukuran celananya kok besar, misalnya 32. Tapi si istri biasanya pakai 30 misalnya, padahal kelihatannya udah gemuk, ya. Nah, ternyata bukan di pinggang masalahnya kalau postur itu di apa namanya, bokong biasanya kalau pada perempuan. Sehingga ada perbedaan ukuran lingkar perut atau lingkar pinggang pada pria dan wanita. Pada pria itu maksimal 90 cm, pada wanita maksimal 80 cm. Nah, apa bahayanya kalau lingkar pinggang itu lebih dari 90 cm pada pria? Yang pertama akan merusak fungsi hati. Terjadi yang namanya perlemakan hati. Kenapa? Karena pembuluh darah yang masuk yang berasal dari lemak perut itu ya pertama-tama akan bermuara di hati dulu, Bapak Ibu. Ya, jadi lemak perut kalau di kapasitasnya sudah sangat tinggi, kemudian terjadi pelepasan sel lemak perut masuk ke dalam aliran darah, dia akan singgah di pertama itu hati. Lolos dari hati dia akan naik ke atas melalui beberapa pembuluh darah namanya vena cava, ya, kemudian vena porta, vena cava sampai ke atas itu masuk ke jantung. Jadi hati dulu nomor 1, yang kedua jantung. Lolos dari jantung, dia akan masuk ke arteri-arteri, masuk ke otak, Bapak Ibu. Nah, inilah berbahayanya orang-orang yang lingkar perutnya besar. Hati, kemudian jantung, dan otak. Apa yang terjadi hati? Perlemakan hati. Ya, namanya sirosis. Ini perlemakan hati ini sangat berbahaya. Gejalanya itu gampang lemas, gitu ya, gampang lelah, tidak bertenaga, tidak bersemangat. Kemudian kalau di jantung, ya serangan jantung, penyempitan pembuluh darah jantung, serangan jantung. Kemudian kalau di otak apa? Stroke, Bapak Ibu. Stroke bisa 2, pendarahan atau sumbatan. Semuanya berasal dari mana? Dari lemak perut. Nah, ada yang lebih jauh lagi dari hati, lebih jauh lagi dari jantung, lebih jauh lagi dari otak, yaitu ke ginjal, Bapak Ibu. Ya, jangan salah, itu lemak perut itu dekat dengan ginjal, tapi untuk bisa ke ginjal dia melalui rute yang panjang sekali baru bisa dia sampai ke ginjal, Bapak Ibu. Jadi orang yang lemak perutnya besar, kemudian sudah divonis oleh dokter gagal ginjal harus cuci darah, itu berarti proses perlemakan perutnya sudah sangat parah dan jangkanya sudah terlalu lama. Sudah sangat lama. Baru bisa dia sampai ke ginjal. Nah,
ada penelitian di Universitas Hasanuddin itu saya masih ingat sampai sekarang bahwa pada pria yang lingkar pinggangnya itu lebih dari antara 90 sampai 110 itu akan beresiko menderita gagal ginjal, harus cuci darah 6 kali lipat dibandingkan orang yang lingkar perutnya normal. Jadi hasil disertasi S3 di Universitas Hasanuddin ya, saya masih ingat sampai sekarang, dipublikasi ya, dipublikasi secara internal di kalangan kampus itu, tentang lingkar perut dalam hubungannya dengan penyakit ginjal ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Kemudian ada juga lagi yang namanya mikropenis. Nah, mungkin Bapak-bapak nih atau ibu-ibu lah yang paling biasa mungkin hari-hari lihat, kenapa punya bapaknya makin lama makin kecil kelihatan. Bukan ukurannya mengecil, tetapi lingkar perutnya membesar nih, Bapak Ibu ya. Misalnya begini, lingkar perutnya makin maju ke depan, maka bendanya makin kecil. Maka cara untuk mengatasinya adalah bukan pergi ke Maerot diminta diperpanjang gitu ya, bukan. Cara yang paling bagus adalah kecilkan lingkar perutnya. Harus ada program untuk mengecilkan perut. Begitu kalau perutnya mengecil, mulai muncul ukuran sebenarnya. Jadi secara bentuk anatomi, benda itu tidak akan bisa mengecil, tidak akan bisa memanjang. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki posisinya, Bapak Ibu ya. Kalau posisinya tenggelam, kasih muncul dia. Tenggelamnya sama apa? Sama lemak perut. Sehingga para peserta WLC di sini saya harapkan khusus pada laki-laki atau ibu-ibu yang pengen bapaknya jadi lebih fit, lebih bugar ya, ikutkan program, dapatkan yang namanya lingkar perut di bawah 90 cm. Ya. Kemudian ada lagi alat ukur yang lainnya, yaitu alat bioimpedansi. Ini banyak di Nutrition Club ya. Di sini lebih detail lagi dilihat lemak perutnya, lemak di bawah tubuh, kemudian lemak-lemak di tempat lain. Oke. Nah, berikutnya. Jadi berbeda antara lemak yang di luar maupun lemak yang lemak yang di luar maupun lemak yang di dalam tubuh ya. Ada orang kurus kelihatannya, lemak kulitnya kecil, tetapi di dalam badannya lemaknya bertumpuk Bapak Ibu. Jadi sangat berbeda, dan ini bukan lagi pakai pita ukuran mengukur lingkar-lingkar, harus pakai timbangan bioimpedansi atau timbangan Tanita ya, tidak bisa pakai alat yang lain lagi. Dan tidak ada alatnya di alat laboratorium yang bisa menentukan mana perbandingan lemak kulit dengan lemak bawah tubuh ya. Yang bisa adalah algoritma yang dimiliki oleh timbangan Tanita yang menghitung panjang gelombang lemak, lemak kulit, lemak perut, otot dan lain-lain, kemudian diubah menjadi angka-angka, muncullah angkanya di timbangan Tanita. Jadi itu timbangan Tanita Bapak Ibu bukan timbangan sembarang ya, itu ada algoritma di situ yang mengukur panjang gelombang yang dipancarkan oleh lemak kulit, lemak perut, tulang, otot dan air. Luar biasa timbangan ini Bapak Ibu. Ya, jadi yang belum pernah ditimbang pakai timbangan itu silahkan ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, ada orang yang dengan indeks massa tubuh atau secara postur sama ya, secara postur itu sama, tinggi beratnya sama, tetapi ada yang kelihatan gemuk, ada yang kelihatan kekar gitu ya. Jadi berbeda. Jadi bukan lagi sekedar melihat timbangan. Jadi nanti kita di sini dalam program untuk kita bisa jalankan program WLC ini untuk mengukur timbangan mana sih untuk mencapai hasil yang terbaik melalui timbangan. Tetapi hasil yang hakiki itu Bapak Ibu harus lanjutkan programnya, hubungi konsultan yang bersangkutan, hubungi coachnya ya. Saya mau tahu berapa sih sebenarnya kadar lemak perut saya, karena saya mau sehat ginjal saya, jantung saya, hati dan otak saya gitu ya. Ya, jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Kalau misalnya orang yang lemak perutnya itu normal, berarti otaknya sehat ya. Orang yang lemak perutnya normal berarti otaknya sehat. Orang yang lemak perutnya di atas 90 berarti tidak punya otak ya. Begitu kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi kenapa? Karena
harus tahu Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu semua harus tahu bahwa lemak perut sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat bisa menyebabkan penyakit degeneratif. Oke. Nah, jadi mana yang lebih baik? Turun berat badan atau turun lemak tubuh? Dua-duanya baik Bapak Ibu ya. Dua-duanya baik, tergantung Bapak Ibu mau postur seperti apa. Kadang-kadang ada juga orang yang lemaknya tinggal 5%. Waduh, tidak enak dipandang mata, terlalu apa ya? Kayak kulit pembalut tulang, nggak bagus juga dilihat ya. Harus ada empuk-empuk sedikit. Kayak gitu kira-kira ya. Nah, Bapak Ibu, saya lanjut lagi. Mengapa bisa orang turun berat badan? Yang pertama itu, saat pertama yang paling tidak diinginkan orang adalah sakit. Ya, banyak orang karena sakit turun berat badan kan? Ya, siapa yang mau tuh turun berat badan? Gampang Bapak Ibu ya. Tinggal datang saja ke rumah sakit paru-paru, tarik napas dalam-dalam, ada orang penyakit batu darah di situ. Oh, langsung tarik napas. Nah, 2 bulan kemudian Bapak Ibu kena penyakit paru-paru basah dan 2 bulan kemudian akan turun berat badan. Ya, itu namanya turun berat badan karena sakit. Tapi kita tidak mau yang seperti itu. Ada orang turun berat badan karena olahraga. Inilah yang kita inginkan. Dan yang paling penting adalah yang paling bagus adalah terjadi keseimbangan pola makan ya. Asupan kalori hariannya itu seimbang untuk mendapatkan hasil turun berat badan ya. Kenapa sih penting menjaga berat badan? Bapak Ibu, kalau berat badan itu terlalu besar ya, terlalu besar, maka semua organ-organ tubuh kita ikut menanggungnya. Ya. Contoh yang paling berat adalah kerja jantung dan paru-paru. Berbeda sekali orang gemuk sama orang langsing. Coba Bapak Ibu datang ke sebuah kantor yang tidak ada liftnya. Orang ke atas harus naik tangga. Tunggulah di lantai 3 Bapak Ibu. Orang gemuk kalau naik ke atas lantai 3 pasti ngap. Gitu ya. Itu berarti dia kerja jantung dan paru-parunya setengah mati. Untung kalau dia tidak langsung pingsan di situ. Sudah siap? Oh, posisi ya? Udah. Ya, sedikit lagi. Ya, ya, teman-teman mungkin saya bius dulu satu yang di dalam ya. Satu pasien lagi karena ini yang terakhir yang ke-12. Aduh, dari tadi saya belum sempat istirahat teman-teman. Jadi mungkin bisa diambil alih dulu Pak Rusdi sama Pak Maris untuk berbincang-bincang sedikit tentang topik yang lagi hangat sekarang. Saya butuh waktu kurang lebih 10 menit kemudian kembali ke sini. Oke? Ya. Jadi Pak Rusdi, Ya. Pak Rusdi, Ya. teman-teman. Jadi kalau kita lihat perhatikan tadi Dokter Muslim, ada cara alat ukur yang paling sederhana yang bisa kita gunakan adalah dengan sentimeter atau meteran. Jadi mengukur lingkar perut, ya, lingkar perut yang kita ukur. Tadi katanya apa? Kalau laki-laki jangan lebih dari 90 cm. Kalau perempuan jangan lebih dari 80 cm. Nah, kalau kita menggunakan meteran itu tidak terlalu efektif, tetapi itu adalah indikator awal. Nah, tadi kata Dokter Muslim, ada alat ukur yang biasa kita gunakan, yang namanya adalah timbangan Tanita, bioindependensi, ya kan? Di situ teman-teman akan tahu komposisi tubuhnya, berapa kadar airnya, lemak perutnya berapa, lemak tubuhnya berapa, massa ototnya berapa. Karena teman-teman, laki-laki dengan perempuan, kalau misalnya badan hampir sama besarnya, kalau laki-laki itu lemak tubuhnya lebih sedikit, tetapi perempuan lemak tubuhnya lebih besar. Sebaliknya, lemak perut laki-laki itu lebih besar, lebih tinggi dibandingkan lemak tubuh perempuan. Nah, kalau tadi Dokter Muslim menjelaskan tentang lemak tubuh itu, nah saya memberi ilustrasinya begini. Kalau lemak tubuh itu terlalu tinggi, artinya tubuh kita tuh keasamannya tinggi. Nah,
Kalau keasaman tubuh tinggi, itu bakteri sama virus gampang sekali berkembang biak di situ. Nah, karena gampang berkembang biak, biasanya orang gemuk itu lebih gampang sekali kena penyakit. Apakah flu atau apapun namanya, itu dia lebih gampang. Ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, buat kita semua, buat para istri, buat para perempuan, kalau Anda ingin bahagia, bikinlah suami Anda lingkar perutnya kecil dari 90 cm. Kalau tidak, kasihan Anda. Kata dokter Muslim tadi apa? Yang maju lemaknya, yang mundur apanya? Hah? Penisnya yang mundur. Jadi penisnya bukan penisnya mengecil, tapi karena lemak tubuhnya, lemak perutnya membesar, maka penisnya kelihatan mengecil. Jadi nggak harus ke Maerot katanya. Maerot tidak menyelesaikan masalah. Masalahnya di mana? Turunkan lemak tubuh, turunkan berat badan, turunkan lingkar perut. Nah, sekarang coba teman-teman dicubit semua, coba cubit itunya pinggangnya. Ada nggak? Bisa nggak dicubit pinggangnya? Banyak nggak? Coba seperti ini, seperti saya di sini. Bisa nggak cubit? Coba. Banyak nggak? Gampang nggak? Nah, itu indikator awal buat kita ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi kata dokter Muslim tadi ada ada TOFI namanya. Ya, kelihatan kurus di luar, banyak orang kurus, ya kelihatan kurus, tetapi lemak tubuhnya tinggi, lemak perutnya tinggi. Orang gemuk kelihatan gemuk, tapi lemak tubuhnya rendah. TOFI itu thin offset apa sih? Ya? Fat itu apa? Artinya tubuhnya kelihatan itu eh, lemak tubuhnya lebih banyak, padahal dia kurus. Jadi tadi kata dokter Muslim, bukan berat badan yang indikator kita, ya, bukan berat badan, tapi lingkar perut, teman-teman, lingkar perut, ya, lingkar perut. Jadi kalau hubungan suami istri mau oke, lingkar perutnya ya, lingkar perutnya perhatikan. Jadi itu sekali lagi, dokter Muslim tadi kita baru tahap awal, ya, tahap awal dari yang diterangkan dokter Muslim, ya, lingkar perut, ya. Jadi teman-teman, bukan timbangan yang kita fokuskan. Kalau teman-teman nggak punya timbangan, yang lebih difokuskan kemana? Lingkar perut. Nah, kalau tidak ada meteran, teman-teman bisa menggunakan alat ukur yang paling sederhana apa? Pakai celana nomor berapa? Kalau laki-laki celananya di atas 31 udah mulai hati-hati. Ya, laki-laki celana di atas 31 ya. Karena 31 itu lingkar perutnya 89 80 ya 89 90 ya. Jadi sekali lagi teman-teman, pastikan lingkar perutnya, pastikan lingkar perut kita. Ya. Jadi kata dokter Muslim, orang turun berat badan itu ada karena sakit, ada karena olahraga. Ya. Ada Pak Ade, saya lihat tadi, Pak Ade itu badannya besar, tapi yang lebih besar apanya? Masa ototnya. Mana Pak Ade? Pak Ade. Kelihatan Pak Rusdi. Oke, ada yang mau menambahkan Ini dulu? suaranya hilang-hilang ini. Oh, hilang-hilang. Oh, main petak umpet dia tadi gitu, ya. Karena Pak Ade di belakang rumah kami Soalnya lagi ada pasien yang mau dioperasi juga ini. Ya, ada itu. Aduh. Ada Sebentar, Sheila on sebentar. Seven gitu. Jadi Pak Ade coba cerita sedikit tentang lemak perut Pak Ade. Pak Ade. Belum, suaranya putus-putus sebentar. Pak Ade, dengar saya Pak Ade? Oh ini wait. karena Jokowi mau turun ini. Coba sebentar. Kedengaran? Bu Lydia kedengaran saya Bu Lydia? Bagus, jelas. Bu Aswira, Wani kedengaran saya? Iya Pak. Oke. Jelas Pak Marius. Ya.
Jadi mungkin ada yang mau menambahkan sedikit tentang lemak tubuh. Jadi yang saya bilang tadi kata dokter Muslim tentang tofi itu, kelihatan orang tuh gemuk di luar, tapi sebenarnya lemaknya kecil di dalam. Ada orang yang kelihatan kurus, tetapi lemak di dalamnya juga yang besar, gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, lingkar perut adalah indikator awal untuk menentukan kesehatan seseorang. Ada juga orang yang dari sononya gemuk, ya kan? Memang badannya besar, tingginya besar, seperti Pak Ade. Tidak mungkin lingkar perutnya bisa 90. Nah, untuk itu yang kita gunakan apa? Alat ukur yang lebih spesifik. Namanya timbangan Tanita. Timbangan Tanita itu kita gunakan, teman-teman. Semua kita bisa ukur. Ya, jadi kata dokter Muslim, kontrol tiap bulan nggak perlu ke dokter. Kontrol tiap bulan kemana kita? Tiap minggu kita kontrol ke timbangan aja. Ya, jadi kurang lebih begitu. Sambil menunggu dokter Muslim, ya, sambil menunggu dokter Muslim jadi tukang sulap, ya, menidurkan orang, ya, kemudian membangunkannya lagi. Ya, sebagai gambaran buat teman-teman, saya turun berat badan 9 kilo yang luar biasa, lingkar perut saya turun 12 cm. Ya kan? Dan dari 19 tahun yang lalu sampai hari ini, saya lingkar perut saya tidak pernah lebih dari 90. Ya. Dan saya pakai celana nomor 30-31. Ya, jadi itu teman-temannya. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan, Bu Aswira? Ada yang mau ditambahkan dulu? Bu Lydia? Iya Pak Dius, saya tadi terkesan sekali untuk mencegah supaya tidak terjadi degeneratif ini. Satu, kita harus keseimbangan pola makan kita ya, kalori yang masuk. Karena begitu tadi takutnya kalau orang udah berlebih berat badan, dia masuk dulu ke liver, kemudian ke jantung, kemudian dia masuk lagi naik ke otak. Nah kalau itu udah dirusak oleh si lemak ini, biayanya sangat mahal dan kembalinya pun belum tentu ya Pak Dius. Saya sangat senang, saya sering dengar berkali-kali, tapi hari ini membuat semangat saya lagi untuk diri saya dulu, kemudian menceritakan, tidak berhentikan kepada orang lain. Itu Pak Dius, terima kasih. Oh iya, Bu Lydia itu masih anak gadis loh ya, belum punya suami sekarang. Ya, usianya baru 70. Sekarang belum punya suami. Suaminya udah meninggal duluan ya. Oh ya teman-teman, mungkin apakah semua paham apa itu penyakit degeneratif? Semua paham ya? Atau ada yang belum paham? Oke, Bu Lia, paham Bu Lia? Penyakit degeneratif paham? Ah, ini ada Pak Ade. Pak Ade, terangkan dulu penyakit degeneratif itu apa Pak Ade? Baik, jadi sebenarnya Teman-teman, inilah dokter Muslim sama dokter Indri, dua dokter spesialis ya yang di coaching sama Pak Ade. Mana Pak Ade tidak ada background dokter ya. Oke, lanjut Pak Ade. Ayo Pak Ade, silakan Pak Ade. Baik, terima kasih ya Idis. Sebenarnya mau dijelaskan, tapi kalau teman-teman sudah paham, untuk apa lagi kan ya dijelaskan. Pak Ade ada cerita Pak Ade, kalau guru bertanya Pak Ade, ya kan, mengerti ya, kalau dia diam tuh ada dua kemungkinan, tidak mengerti sama sekali atau memang sudah mengerti gitu. Oh baik. Kita anggap aja kita Ade lah menerangkan. Ya, tapi ada juga satu cerita ini karena guru nanya, siapa yang sudah mengerti katanya kan, nggak ada yang angkat tangan, marah gurunya itu. Sudah saya jelaskan berulang-ulang katanya kan, nggak bisa ngerti juga. Sudah. Begitu ditanya lagi, siapa yang mengerti? Angkat tangan semua. Ya udah berarti sudah selesai kelas kita kan, udah mengerti semua. Hari ini belum dijelaskan apa itu penyakit degeneratif Pak Ade. Ya baik. Nah jadi
teman-teman, penyakit degeneratif ini penyakit yang terjadi karena sebenarnya tubuh kita ini adalah tubuh yang pinter. Nah, tetapi karena kita memperlakukan tubuh kita ini kurang tepat, gitu, treatmentnya kurang benar, gitu loh. Jadi tubuh kita lambat laun itu rusak sistemnya, gitu, rusak organ-organnya, sehingga yaitu yang tadinya harusnya normal, perlahan-lahan kemampuan tubuh kita yang tadinya sempurna itu malah menjadi tidak sempurna lagi, gitu. Ya, jadi misalnya paru-paru tadinya normal, VO2 max-nya bisa sampai 5, bisa sampai 6 liter. Tetapi misalnya kita tinggal di daerah yang polusinya banyak, misalnya ya, tetangga kita pada ngerokok, boleh. Nah, ya, nah apalagi misalnya kayak Bu ini nih, yang sering di jalan naik motor kayak Bu siapa ini, Bu Nurholisa lagi naik motor. Nah, sebaik-baiknya kita kalau naik motor upayakan pakai masker. Supaya apa? Supaya fungsi paru-paru tetap terjaga, nah, sistem paru-paru nanti tidak terganggu. Nah, terus apalagi ya, penyakit degeneratif itu kalau misalnya kasarnya gini lah, menurun kemampuan tubuh kita. Udah, mata Pak yang Ade, terbatas jadi turun. Pak Ade, Penciuman yang tajam jadi berkurang. Pak Ade, Sensitif. Ya, boleh kalau disimpulkan begini, penyakit degeneratif itu layu sebelum berkembang gitu. Sebenarnya sebelum perlu Anda sakit, ya sebenarnya Anda baru bisa penurunan tuh kualitas paru-paru, kualitas jantung, kualitas hati itu di usia 50 atau di usia 60. Tetapi baru di usia 40 dia kerjanya sudah nggak beres lagi ya. Kurang lebih begitu ya Pak Ade. ya, kurang lebih seperti itu ya, Dius. Nah, sekarang nanti mungkin akan dibahas sama dokter Muslim juga. Tapi kurang lebih ada bocorannya bahwa bisa nggak sih penyakit degeneratif ini diatasi? Sangat bisa, teman-teman, Bapak Ibu. Sangat bisa. Nanti pasti dokter Muslim juga akan bahas. Nah, tetapi kurang lebih cara ngatasinnya gimana? Ya tinggal kita balik apa yang kita lakukan, hal-hal yang merusak tubuh kita, sekarang kita balik, kita benerin lagi. Katanya kan begini, teman-teman. Sebenarnya tubuh kita ini, seluruh tubuh kita ini, itu kalau nggak salah habis dalam 28 hari. Ya kulit, ya sel mata, gitu. Sel itu semua terganti. Ada periode waktu gantinya. Nah, jadi untuk mengatasi penyakit degeneratif itu gimana? Ya udah kita benerin selnya, kita kasih makan selnya. Tuh, supaya apa? Supaya nanti kulit kita saat diganti, wah, yang ganti kulit itu penggantinya lebih kinclong gitu. Sel mata kita, wah, nanti akan lebih lebih baik lagi. Rambut kita ubannya banyak, kan? Nanti lama-lama ubannya jadi sedikit. Maaf Om Herman, bukan maksud Om Herman. Tapi ya benar. Ubannya sedikit ya karena botak Pak Ade. Kayak gitulah kurang lebih, teman-teman ya. Jadi memang sekarang tinggal pilihan kita mau makan yang benar, mau kasih makan apa sel tubuh kita yang benar, apa yang kurang benar. Itu aja sih. Dan kayaknya dari apa yang kita makan, kita sarapan sama ganti makan malam kita pakai shake itu kayaknya itu insya Allah sudah bisa membantu lah mencegah apa mencegah resiko penyakit degeneratif itu tambah jadi lagi gitu ya. Kurang lebih begitu ya, Dios. Oke teman-teman, jadi kalau kita ini nih diskusi orang-orang yang sama-sama nggak tahu. Oke, Ya, jadi begini teman-teman, angka kalau kemarin Dinas Kesehatan mengatakan angka harapan hidup orang Indonesia itu sekarang 70 tahun. Ya, angka harapan hidup 70 tahun. Itu pisau bermata dua itu Pak Ade.
70 tahun, oh ya mempanjang usianya, bonusnya banyak. Tetapi 70 tahun itu dia berkualitas nggak hidupnya? Yes, Nyusahin betul. yang lain tidak gitu. Ya kan? Jadi kembali memang angka harapan hidup kita cukup tinggi. Ya kan? Itu 70 tahun. Ya, tetapi apakah angka harapan hidup itu membuat kualitas hidup itu juga meningkat? Nah, itu kan Yes. tidak, belum tentu, ya kan? Nah, salah satu penyebab kualitas hidup orang Indonesia itu rendah, walaupun angka harapan hidupnya tinggi, adalah malas bergerak. Ya, orang Indonesia, ya, orang Indonesia dikatakan adalah masyarakat paling malas bergerak sedunia. Indonesia itu lebih malas lagi daripada orang Arab. Ya, Arab itu gendut-gendut, dia lebih banyak lagi gerak daripada kita. Tapi orang Indonesia paling malas bergerak, ya kan? Gerakan orang Indonesia tidak sampai kalau dirata-ratain 3.000 langkah dalam sehari. 3.000 langkah nggak sampai sehari. Berbeda dengan kita gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk itu teman-teman harus bergerak gitu ya. Walaupun makanannya bagus, tapi kalau ditambahkan dengan olahraga atau lifestyle kita dengan bergerak kita, tujuannya apa? Untuk melatih otot kita, ya. Bagi teman-teman, saya punya mertua, usianya kemarin dipanggil Tuhan itu 15 hari kurang 90 tahun. Tetapi dia tidak pikun, dia bisa melakukan apapun, pengajian bisa, apa bisa, dan dia melakukan yoga 3 kali seminggu. Ya, yoga 3 kali seminggu. Karena bagi orang tua, kata dokter Muslim, ada salah satu penyakit, ya, gampang kenyang, lambat lapar, gampang kenyang. Makanya orang tua makin lama makin kurus gitu. Jadi biasakan kita yang sudah berumur, Om Herman, mulai jalannya lebih banyak gitu. Percuma gagah Om Herman kalau sakit-sakitan. Betul tidak ya, Pak Atmal? Ya, jadi sekali lagi, ya Pak, betul ya Pak Ade? Ya, jadi sekali lagi teman-teman, kita mulai. Orang Indonesia adalah manusia paling malas sedunia untuk bergerak. Ya, hanya tidak sampai 3.000 meter, 3.000 langkah sehari deh. Kalau dirata-ratakan, ya kan? Jadi bisa bayangkan betul-betul malasnya kita. Ternyata yang paling rajin bergerak itu adalah orang Hong Kong. Ya, jadi teman-teman sekali lagi kita mulai sambil menunggu dokter Muslim. Ya, coba Adek, apa hasil produk Adek, sambil kita nunggu ini Adek. Ya, kalau hasil produk ini dalam 3 bulan 3 bulan terakhir ini turunnya 8 kilo, tetapi memang 6 kilo itu naik massa otot jadi Kalau dilihat itu udah nambah gantengnya 3% lah ya gitu ya. Alhamdulillah. Ya paling tidak semakin mendekati kegantengannya Om Herman lah. Gitu. Gitu. Keren. Jadi total turunnya udah berapa kilo, Dek? Ya itu 3 bulan kemarin itu hampir 8 kilo, tetapi massa ototnya naik hampir 6 kilo. Wow. Jadi kalau di Nah, akan itu 14 kilo sebenarnya itu ya. karena Lemaknya yang turun gila betul ya. sering di gym ya. Oh, begitu. Ya itu Artinya dia bisa mungkin makan jadi banyak alasan nanti. kemarin Begitu. kenapa seperti itu, karena ya makannya masih mau diatur ulang, makanya sekarang komposisi makan dirubah lagi, kemudian porsi olahraga kardio mau ditambah lagi Om Herman katanya gitu. Jadi sekarang porsi kardionya ditambah lagi. Ya biar lebih cepat bareng sama Om Herman gantengnya udah. Supaya ikut sama-sama fun run Dompu 10 km, Dek.
Wah, nunggu Om. Iya dong. Iya, 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 Sampai iya. finish nggak Om Herman? Nggak ada suaranya. Ya, oke, kita lanjut ya. Tidur Pak Herman itu. Dokter Muslim sudah datang kembali. Selamat datang dengan pakaian kebesarannya. Silakan lagi dokter. Tadi diskusi Iya. orang-orang yang tidak paham. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman, ya mohon maaf sebelumnya karena ini operasi sesar nggak bisa ditunda, bayinya mau keluar, masa saya suruh tong jangan keluar dulu, nggak mau dia ya. Oke, baik Bapak Ibu, sambil ini saya lagi pindah lokasi masuk ke dalam area steril sebenarnya ya. Tapi ya mudah-mudahan sambil tetap memberi edukasi saya tetap bisa memantau pasien yang di sebelah ya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi orang yang mau naik berat badan, mau menjaga kebugarannya, itu bisa saja dia targetnya harus turun berat badan atau bisa targetnya naik berat badan. Terserah ibu sesuai dengan hasil dari timbangan hasil analisa melalui wellness evaluation ya. Kalau dilihat di timbangan, oh ini harus naik nih, nah, jadi kita programnya adalah menaikkan massa otot. Oh ini harus dibuang lemaknya sekian persen, berarti programnya adalah membuang lemak Bapak Ibu ya. Dan jadi kita itu juga kalau misalnya menjalani sebuah program, yang penting dalam mindset Bapak Ibu bukan hanya sekedar naik atau turun berat badan ya, dengan kebugaran yang benar-benar optimal yang kita dapatkan bukan hanya sekedar naik turun berat badan, bukan hanya menang di WLC, tetapi yang Bapak Ibu dapatkan adalah kesehatan jantung yang optimal, paru-paru, otak, ginjal, dan organ-organ lain akan menjadi lebih fit, lebih normal, dan bisa menemani kita sampai di usia kita di usia lanjut ya. Kenapa Bapak Ibu penting membahas yang namanya berat badan? Oleh karena dengan berat badan yang bagus ditopang dengan komposisi tubuh yang bagus ya, ototnya lebih kuat, tulangnya lebih kokoh, kadar airnya cukup. Itu nanti di usia tua nanti kita usia bertambah tetapi tidak dalam kondisi sakit-sakitan Bapak Ibu ya. Banyak orang di usia tua itu terjebak dalam posisi yang namanya ketergantungan. Jadi dia tergantung hidupnya sama bantuan orang lain. Sementara yang terbaik adalah di usia tua kita harus masuk kepada zona kemandirian. Jadi ada yang namanya kemandirian, ada ketergantungan. Kalau Bapak Ibu membiarkan postur tubuh yang sekarang akan seperti sekarang juga, kemudian tidak mau berubah, ya. Ini ya. Tidak mau berubah, loh. Iya, apakah suara saya kedengaran jelas? Jelas dok. Oke. Jelas dok. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak menjaga massa otot kita tidak menjaga yang namanya mengurangi kadar lemak, tidak memperbaiki kekuatan kepadatan tulang, kadar air, yang terjadi nanti adalah di usia tua kita akan masuk kepada zona ketergantungan. Mandi dimandiin, makan disuapin, kemana-mana ditatah gitu ya. Ya kalau yang tatah nanti sesama jenis kan nggak enak tuh, kayak tak ayah Dius, waduh bapak sekarang suka sama laki-laki ya karena yang megang laki-laki gitu ya gitu. Jadi harus masuk kepada zona kemandirian ya. Di usia tua umur 80 tahun masih bisa mandi sendiri kemana-mana. Hilang dokter. Dokter Muslim. Kemana Kak Dokter Muslim? Ya. Dipanggil operasi lagi, Bu? Ya mungkin ya. Kenapa? Lupa terlempar gitu dong.
Iya. keluar kita Keluar. keluar Ah, dari Zoom. Jaringannya kurang iya. bagus. Sinyal lagi tidak stabil memang di Tangerang, kadang hilang kadang Tidak tidak ya. mandiri dia dokter. Oke, Tidak saya mandiri lanjut. dia. Ya, mandiri ya. Dia BNI bukan mandiri ya. Oke, sebentar saya kasih keluar lagi. Ya. Oke, ya. Hmm. Ya, teman-temannya. It's ya, saya langsung masuk ke sini ya, teman-teman ya. Jadi bagan ini sangat penting untuk bisa kita pahami ya. Penting kita pahami karena kenapa? Karena inilah yang harusnya kita dapatkan setiap hari ya. Kita harus dapatkan setiap hari. Yang pertama, Bapak Ibu harus tahu bahwa dalam tubuh dari semua makanan yang kita konsumsi harus ada yang namanya karbohidrat, protein dan lemak ya. Kalau yang namanya karbohidrat dan lemak, ini Bapak Ibu cadangan kita dalam tubuh berlimpah banyak sekali. Ya, sangat jarang orang kekurangan lemak Bapak Ibu. Jarang sekali ada orang tubuhnya itu kekurangan lemak. Ya, lebih banyak orang yang kelebihan lemak. Kemudian karbohidrat ini Bapak Ibu, jarang sekali ada orang kekurangan karbohidrat. Kenapa? Karena dari makanan yang kita makan sehari-hari, itu karbohidrat akan ditumpuk di otot, di lemak, dan di hati. Banyak tempat penyimpanannya. Tetapi protein Bapak Ibu tidak pernah disimpan. Berapa kita makan hari itu, segitu habis. Besok Bapak Ibu butuh lagi protein. Besoknya tambah lagi. Karena tidak ada penyimpanan protein di dalam tubuh kita. Nah, uniknya begini Bapak Ibu. Uniknya ada seperti ini. Kalau kita konsumsi karbohidrat dan lemak, itu membutuhkan satu hormon namanya insulin untuk bisa menjadi tenaga. Ya, butuh hormon insulin untuk bisa menjadi tenaga. Nah, jadi kalau orang yang minum yang manis-manis, kemudian insulinnya kurang, nah yang terjadi adalah gula darahnya akan numpuk di pembuluh darah, jadilah dia penyakit diabetes. Ya, tetapi protein uniknya, dia begitu dikonsumsi langsung masuk ke dalam sel, langsung masuk ke dalam otot, langsung menjadi energi tanpa perlu yang namanya hormon insulin. Nah, di situ uniknya protein Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan heran orang yang biasanya sehari-hari makan nasi kuning lemas gitu ya, kemudian dibawa ke Nutrition Club minum 1 gelas shake, kemudian dia jadi segar bugar. Itu kenapa? Karena protein yang di shake tidak membutuhkan insulin untuk menjadi tenaga. Di situ hebatnya Bapak Ibu nutrisi Herbalife itu. Nah, bukan hanya itu. Nutrisi Herbalife itu juga mengandung yang namanya vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh secara lengkap. Ya banyak sih vitamin mineral yang lain, misalnya dari buah ada, dari pepaya ada, ya, dari mangga ada, tetapi tidak lengkap dalam satu jenis tumbuhan Bapak Ibu ya. Sehingga anjuran dokter ahli gizi, kalau mau lengkap vitamin mineral, Bapak Ibu konsumsi minimal sayur dan buah 7 warna. 7 warna Bapak Ibu. Biasa keliling pergi pasar terong belum cukup 7 warnanya, itu baru 6. Ya.
Sehingga yang kita butuhkan adalah bagaimana mendapatkan nutrisi yang lengkap ya dalam satu produk yang bisa kita konsumsi satu kaligus gitu ya. Nah, itulah produk Herbalife membuatnya seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu ini kita butuh 25 sampai 30 gram serat dalam satu hari. Ya, jadi sangat butuh yang namanya serat. Kemudian kita butuh juga yang namanya ini asam lemak omega 3. Ini adalah lemak yang baik yang harus dikonsumsi tiap hari nih Bapak Ibu. Asam lemak omega 3 adalah satu-satunya lemak yang Bapak Ibu harus konsumsi tiap hari. Boleh pilih dari ikan salmon, boleh pilih dari alpukat, boleh dari yang lain, tetapi harus ada sumber asam lemak omega 3 setiap hari. Harus ada serat 25 gram sampai 30 gram setiap hari. Harus ada protein 30% dari total kalori harian kita. Gitu ya. Nah, ini yang harus tiap hari nih Bapak Ibu, omega 3, protein dan serat. Ya. Kalau yang lain seperti ini lemak dengan karbohidrat itu bisa kita konsumsi dalam jumlah yang terbatas. Kenapa? Karena cadangan di tubuh kita banyak. Kemudian Bapak Ibu ini olahraga. Olahraga itu penting Bapak Ibu, bukan hanya sekedar gerak-gerak badan, tetapi harus sesuatu gerakan yang berulang-ulang kali. Gerakannya berulang-ulang dan dilakukan secara konsisten tiap hari Bapak Ibu. Minimal 30 menit. Olahraga ini Bapak Ibu, olahraga ini anjuran WHO itu adalah 150 menit. 150 menit gini aja per berat, apanya yang berat lu? Ini mah nggak ya. usah. Nih coba Yang sekarang usah. berat nggak? Jadi ya 150 menit per minggu. Ya. Ya. Jadi minta tolong harus di mute yang bocor nih ya. Jadi 150 menit per minggu. Itulah anjuran dari WHO Bapak Ibu. Ya. 150 menit per minggu. Boleh 30 menit selama 5 hari dalam 1 minggu. Boleh 1 jam? Boleh. Tergantung kemampuan Bapak Ibu ya. Kalau 1 jam sehari bisa 3 hari sudah cukup. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi saya sempat dengar Pak Mardius bercerita tentang jalan kaki dan dari 111 negara di dunia diteliti dari kebiasaan jalan kaki Indonesia nomor terakhir Bapak Ibu. Nomor 111 dari kebiasaan jalan kaki orang seluruh dunia di 111 negara yang diteliti. Nomor 1 Bapak Ibu apa? Hong Kong Bapak Ibu. Hong Kong itu adalah orang yang saya kira Jepang nomor 1, ternyata Hong Kong. Mereka lah warga negara yang rajin sekali berolahraga. Dengan malasnya orang Indonesia jalan kaki, pertumbuhan penyakit degeneratif makin hebat Bapak Ibu. Kalau dulu gagal ginjal itu orang cuci darah umurnya 40-an. Sekarang Bapak Ibu umur 20-an sudah cuci darah. Ya, bahkan ada beberapa yang umur belasan pun sudah harus cuci darah. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Dulu serangan jantung umur 50-an. Kemudian turun menjadi 40-an, sekarang 30-an sudah serangan jantung. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Dulu stroke umur 60-an, sekarang umur 30-an Bapak Ibu dapat tuh stroke. Ya. Jadi makin malas bergerak, makin malas jalan kaki, angka kejadian penyakit makin tinggi dan konsumsi makanan harian orang Indonesia makin tidak seimbang. Nah, itulah peranan kita di Herbalife mempromosikan gaya hidup aktif dan yang bulat ya. Gaya hidup sehat aktif ya Bapak Ibu untuk kita jalankan. Ya. Terima kasih Bang. Ya, oke, minta tolong di mute ya. Oke, berikutnya. Nah, protein seperti apa sih yang kita butuhkan, Bapak Ibu? Nah, ada protein, ada 4 sebenarnya ya. Ada 4 protein yang ada di Nutrisi Herbalife, Bapak Ibu. Yang pertama adalah shake, yang gambarnya paling kiri. Kemudian ada PPP. Yang ketiga adalah Nightworks. Dan yang keempat adalah kolagen, Bapak Ibu. 4 ini adalah protein yang diproduksi oleh Herbalife Bapak Ibu ya.
Apakah saya butuh semuanya? Butuh, Bapak Ibu. Terutama di usia tua, Bapak Ibu butuhkan 2 protein terakhir yang saya sebutkan tadi, yaitu night works dan kolagen. Apakah hanya ini 2? Oh tidak, ini tetap yang utama. Shake dan PPP tetap yang utama. Kemudian tambahkan night works dan kolagen sebagai konsumsi tambahan, ya. Nah, ini adalah shake, Bapak Ibu. Shake itu punya keunggulan, dia tinggi protein. Tapi tinggi di sini, nah, teman-teman, Bapak Ibu harus paham, bukan jumlahnya. Bukan jumlah proteinnya yang tinggi di shake, tetapi yang tinggi adalah kualitasnya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pahami. Kenapa? Karena protein yang lain seperti bahan dasar kedelai yang lain di tahu dan tempe itu jumlah kualitas proteinnya 19%, sementara di shake itu kualitas protein kedelainya 90-95%. Jadi jauh sekali berbeda. Kalau jumlahnya, takarannya ya, ini tidak banyak. Ini namanya moderat, Bapak Ibu, sedang-sedang saja. Tinggal disesuaikan kebutuhan. Bapak Ibu butuh jumlah besar, berarti minum shake-nya mungkin 3-4 kali sehari. Ya, seperti itu. Kalau yang yang hanya mempertahankan ya bisa 1-2 kali saja sehari, ya. Ya, tergantung dengan kebutuhan. Tetapi yang harus kita pahami bukan tinggi jumlah proteinnya, tetapi tinggi kualitas proteinnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ini juga ada serat. Di shake itu ada serat 3-4 gram, ya, serat per 1 gelas. Di sini juga bukan jumlahnya Bapak Ibu, tapi kualitasnya. Ya, kualitasnya. Saya kasih contoh Bapak Ibu. 4 gram serat itu setara dengan 2 biji apel, Bapak Ibu. Ya, setara dengan 2 biji apel. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, habis makan ayam harus makan 2 biji apel 1 kali makan. Ntar malam makan lagi 2. Ya, apakah seratnya tidak bagus? Bagus sih, cuman tidak praktis kalau saya harus makan 2 biji apel tambahan yang volumenya besar untuk mengenyangkan perut saya. Padahal sebenarnya saya lebih butuh tambahan protein misalnya, ya. Jadi seratnya serat yang berkualitas, ya. Seratnya termasuk serat tidak larut, Bapak Ibu, ya, yang gunanya membersihkan usus. Apakah ada tambahan serat lain? Ada. Namanya inulin dari mixed fiber. Ya, Bapak Ibu, kalau tambahin mixed fiber lagi, wah, mixed fiber ditambah dengan shake, maka Bapak Ibu akan dapatkan kualitas serat number 1 di dunia, Bapak. Karena dapat serat larut dan dapat serat tidak larut. Serat tidak larut tadi membersihkan usus, serat larutnya gunanya mengikat lemak supaya lemak jahat tidak diserap oleh usus kita. Oke. Kemudian tinggi vitamin dan mineral. Ini juga bukan tinggi jumlahnya Bapak Ibu, tetapi tinggi dari segi ini jenisnya. Ya, jenisnya ini yang tinggi Bapak Ibu. Artinya jumlah jenisnya yang banyak, ya. Vitamin dan mineral jumlahnya banyak. Apakah takarannya tinggi? Oh tidak, karena takaran yang tinggi seperti vitamin C yang sampai 500-750 mg itu justru membahayakan lambung dan ginjal kita, sehingga tidak diperlukan yang tinggi tetapi lengkap. Ya, jadi tinggi vitamin mineral di sini maksudnya lengkap jumlah vitamin mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa memahami ini, ya. Oke, berikutnya ini adalah PPP, 1 sendoknya itu adalah 5 gram, ya. Ini nanti akan ada pembahasan khusus, ya. Jadi yang diharapkan adalah Bapak Ibu mulai sekarang sarapannya adalah satu porsi itu terdiri dari 2 sendok shake ditambah dengan 1 sendok PPP, personalized protein powder. Jadi kita akan dapatkan total 16 gram protein. Ini jauh lebih kenyang Bapak Ibu, jauh lebih berenergi. Kenapa saya bilang berenergi? Karena protein yang jumlahnya seperti ini mampu menjadi tenaga tanpa perlu bantuan insulin Bapak Ibu. Jadi orang diabetes misalnya, yang harus butuh insulin tiap hari,
Kenapa? Karena karbohidratnya tinggi sekali dalam darah. Nah, kalau konsumsi ini, dia langsung menjadi tenaga tanpa perlu bantuan insulin. Ya, itulah luar biasanya nutrisi Herbalife. Oke, kemudian ini adalah teh ya. Saya tidak bicara banyak di sini. Ini ada kelas khususnya ya. Kemudian ini kita dengan 1 sendok mix fiber kita dapatkan tambahan 5 gram. Ya, 5 gram tambah tadi 4 gram kita dapat 9 gram. Jadi shake 2 gram shake 2 sendok kita dapat 4 gram ditambah dengan mix fiber 5 gram total kita dapat 9 gram hanya dari 1 gelas saja. Luar biasa Bapak Ibu. Berapa itu 9 gram? 4 biji apel. Luar biasa ya. Dapat seratnya. Ya, luar biasa. Oke, berikutnya ini adalah omega 3 yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita dan ini adalah asam lemak esensial harus dikonsumsi tiap hari. Ini enggak ada tabungannya dalam badan kita Bapak Ibu. Tidak disimpan. Begitu masuk dipakai gitu ya. Oke, berikutnya dan ini adalah nutrisi yang aktif, ini ada juga pembicaraan khusus. Nah, Bapak Ibu. Jadi yang penting adalah bagaimana merancang makanan sehat. Makanan ini Bapak Ibu bukan hanya untuk program turun berat badan, tapi mencegah yang namanya penyakit degeneratif juga sama. Ya, Bapak Ibu coba bayangkan kalau setiap hari makannya seperti ini 3 kali sehari, bosan juga kan? Nah, untungnya ada perusahaan yang membuatnya menjadi lebih sederhana dan rasanya bisa berubah-ubah tergantung Bapak Ibu pengen rasa apa. Hari ini coklat, besok vanila, besoknya stroberi, bisa. Mungkin mau ditambah mangga sedikit supaya lebih enak ya, ditambah pisang. Wah, luar biasa sekali variasi rasa yang bisa kita dapatkan dan tidak membosankan ya. Ya, oke, barangkali sampai di situ saja materi dari saya. Memang ini cukup panjang Bapak Ibu, tapi kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikut dan selanjutnya mungkin ya saya serahkan ke Pak Rusdi untuk tanya jawab. Silakan Pak Rusdi. Bapak Ibu semuanya sudah menyimak semua yang disampaikan oleh dokter. Saatnya Bapak Ibu bertanya gitu ya. Silakan yang mau bertanya bisa lewat chat atau langsung mengajukan pertanyaannya dengan open mic-nya. Silakan. Boleh? Siapa yang bertanya? Dok, mau tanya dong. Silakan Bu. Iya, silakan. Ya, Dok, kan pengetahuan lebih terbuka itu kan lebih terjadi di masa ini nih. Ya. Jadi ada yang namanya ibaratnya di dalam pikiran orang tua zaman dulu itu gemuk menunjukkan tanda apa. Termasuk dalam budaya saya orang Batak, kalau kita kurus itu saya bisa dikumpulkan dan ditanya, apakah saya ada masalah? Gitu ya. Nah, itu dia. Nah, sehingga kebiasaan-kebiasaan dalam pemikiran masa lalu itu akhirnya membentuk kita dan dampaknya kan ke arah sakit ya, degeneratif, karena kan lama kelamaan organ ini akan menurun fungsi. Jadi ya apalagi dia di kategori yang katanya kita tuh kan supaya jangan zona ketergantungan gitu. Jadi bagaimana dia misalnya masuk kayak saya nih usia 60 sudah masuk zona kemandirian dan ketergantungan gitu loh. Maksudnya untuk lebih menjadi kemandirian. Kalau masih muda, masih ini seperti dokter bilang rubah gitu ya, rubah sehingga jangan supaya masuk ke usia tua jangan sampai ada yang namanya zona ketergantungan. Itu aja Ya, dok. ya saya paham pertanyaannya. Jadi teman-teman selalu tidak ada kata terlambat untuk
memulai gitu ya. Jadi pada kondisi apapun kita tetap ada peluang untuk memulai. Dan tiap fase, tiap golongan usia itu berbeda caranya. Ya, setiap yang penting yang harus dimiliki mau dulu. Ya. Kadang-kadang kebanyakan orang itu hanya tertarik dengan cerita orang lain. Kita wah bagusnya badannya itu begitu. Ya, sekarang tuh masih bisa begini, tapi tidak ada keinginan untuk menirunya. Nah, itu kebanyakan terjadi, tidak ada keinginan, tetapi hanya apa namanya ya seperti penonton sepak bola lebih pintar bicara ya daripada pelatih ya. Pemainnya. Oh iya, komentator sepak bola pasti yang paling pintar, tapi belum tentu dia bisa main bola dan dia tidak mau main bola begitu ya. Sama dengan kita di usia di zona-zona seperti ini. Kalau misalnya kita tidak ada keinginan start untuk mulai, itu tidak akan kita dapatkan ya. Kesehatan dan kebugaran atau zona kemandirian itu tidak akan kita dapatkan kalau tidak mau mulai ya. Dan semua ada caranya ya. Misalnya orang yang tidak bisa lagi berjalan ya, berarti dia harus mengaktifkan yang namanya organ-organ yang tidak terlibat waktu berjalan, misalnya dada, lengan ya, seperti itu, punggung misalnya ya. Jadi dia cukup bisa mengistirahatkan organ-organ yang lain pada waktu dia melakukan gerakan aktif ya. Jadi melatih otot-otot yang lain. Begitu otot-otot yang itu sudah bagus di apa namanya di bagian atas, baru dia pindah pelan-pelan ke bagian bawah. Dan itu memang butuh personal trainer gitu ya. Jadi itu memang butuh bantuan dan pendampingan. Nah, kemudian kalau ada orang yang bahkan sudah tidak bisa bangun sama sekali, hanya bisa tidur. Apakah dia ini selain minum protein herbal olahraga juga? Harus olahraga. Namanya olahraga pasif. Ataukah gerakan pasif. Ada gerakan-gerakan aktif, itu kita melakukan sendiri. Tapi kalau gerakan pasif, orang lain yang melakukan gerakan itu untuk kita. Misalnya, dia membantu mengangkat tangan, kemudian dilakukan fleksi, ekstensi seperti ini, kakinya dibantu diangkat. Tetap ada namanya gerakan aktif, gerakan pasif. Jadi tidak bisa kita hanya pasrah dengan kondisi yang ada. Ya, jadi apalagi gampang, kita tinggal buka di YouTube bagaimana apa namanya pola makan ya, melatih kebugaran orang-orang yang usia punya masalah di sendi lutut misalnya, ada banyak ya, ada banyak hal ya. Jadi lebih mudah untuk kita sebenarnya melakukannya. Yang penting mau dulu, kemauan ini yang tidak ada ya. Kemudian ya itu aja barangkali jawaban dari saya. Saya mau tanya Dokter Muslim. Ya, ya silakan Bu Lydia. Tadi saya mendapat kesimpulan ini untuk mencegah penyakit degeneratif itu yang berawal dari berat badan dan juga kadar lemak. Tadi dokter bilang lemak tubuh adalah kadar lemak dalam tubuh yang merupakan indikator kesehatan. Nah, jadi kadar lemak yang berlebihan sangat berisiko terhadap berbagai penyakit. Supaya kita boleh menua dengan sehat, supaya tidak terjadi dengan cepat degeneratif itu, kita harus merubah pola makan. Nah, sekarang begini dokter, ada orang yang menilainya tinggi protein. Terima kasih Dokter Muslim. Yang disebutkan tadi itu tinggi protein bukan dalam jumlah jumlah, ya, lalu mengganggu kami di pasar ya dokter. Dan dia pikir ada ini tinggi protein, jangan nanti kena asam urat dengan ini dengan itu gitu. Ternyata yang disebut di sini tinggi protein itu adalah kualitasnya. Kualitasnya ya, dan itu dari kualitas itu menentukan kesehatan kita, sehingga kita tahu bagaimana untuk menjaga supaya kita memasuki zona mandiri. Ini saya masuk 70 ya Dokter Muslim. Saya kemarin betul Pak Dus bilang saya berjalan hampir 1000 tangga di Batu Cave itu jantung saya dan paru saya tidak sama sekali ada rasa capek. Jadi ini produk yang saya sangat gemari
ini menyatakan sebagai disclaimer juga ya dokter. Jadi menua dengan sehat, jikalau selnya sehat, akan sel, tubuhnya akan sehat. Terima kasih Dr. Muslim. Ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Lupa sih. Nggak hanya statement bahwa tinggi protein itu Ya, ya. bukan berarti dalam gramnya. Jadi setiap orang itu Ya, sudah betul. punya gramnya, tapi yang disebut tinggi protein dalam label kita itu adalah kualitasnya. Kualitasnya, ya betul. Ya. Oke, dokter, Dan ini yang di chat dokter bisa dijawab. Yang Oh, di iya. chat dari Cahaya Hana Di Niyatama. ini siapanya? Dari yang mana ini? Cahaya Hanani Niyatama. Stroke. Produk yang digunakan untuk stroke katanya. Ya. Oh, ini ya. Stroke karena tersumbat pembuluh darah yang diminum apa saja. Jadi begini Bapak Ibu ya. Produk nutrisi Herbalife ini tidak ditujukan untuk satu jenis penyakit gitu ya. Misalnya kalau stroke ini, kalau jantung ini, kalau kena kanker ini, tidak seperti itu. Kenapa? Karena Herbalife itu adalah perusahaan nutrisi, bukan perusahaan obat-obatan. Jadi sampai kita terjebak pada pola pikir bahwa kalau ini, yang ini. Nanti orang yang tidak stroke nggak mau minum itu. Katanya itu untuk orang stroke ya. Nah, tetapi yang kita harus bahasakan adalah nutrisi apa yang bagus untuk kesehatan otak. Ya. Nutrisi apa yang bagus untuk kesehatan jantung gitu ya. Nutrisi apa yang bagus untuk kesehatan ini. Nah, apakah dia punya masalah di otaknya karena tersumbat, karena perdarahan, atau karena normal-normal saja, maka konsumsinya sama. Ya, artinya sama. Sekarang, untuk kasus ini, stroke, ya, artinya yang kita cari adalah nutrisi yang baik untuk kesehatan otak. Ya. Yang harus kita tahu pertama-tama, otak itu punya sel. Sel itu ada yang mati. Dan yang mati harus diganti terus dengan yang baru dengan konsep regenerasi sel. Sehingga yang pertama dia butuhkan adalah shake dan PPP. Ya, shake dan PPP itu adalah yang paling pertama. Kemudian butuh juga yang namanya karena dia aliran darahnya ke otak itu harus lancar, maka kita butuh nutrisi yang bisa mencegah pengentalan darah. Ya, hampir semua nutrisi Herbalife punya peranan di situ, tetapi yang bagus yang punya peranan di memperbaiki aliran darah itu adalah seperti ALU dan Herbalife Life. Jadi sudah 4 ya. Jadi shake dengan PPP, kemudian ALU dan Herbalife Life. Kemudian di otak ada pembuluh darah. Nutrisi apa yang bagus memperbaiki pembuluh darah ke otak? Itu ada nutrisi yang namanya Nightworks. Nah, terus itu juga bagus untuk memperbaiki aliran darah ke otak. Bukan hanya ke otak, ke seluruh tubuh juga seperti itu. Ya. Jadi kalau saya mau sebut ini paling tidak ada 5 jenis yang dikonsumsi, yaitu shake, PPP, kemudian ALU, kemudian apalagi tadi itu Herbalife Line, dan apakah 5-5-nya ini hanya boleh untuk orang stroke ataukah untuk kesehatan otak? Enggak, untuk kesehatan seluruh tubuh juga bisa, gitu ya. Artinya kita tidak usah terlalu terjebak dengan pola pikir bahwa hanya yang sakit ini nih yang boleh minum Herbalife. Ini produk. Nanti begitu kita bikin perbandingan terbalik, ada orang nggak mau minum tuh. Misalnya shake dengan PPP, itu kan untuk otak tuh ya. Saya kan nggak masalah otak saya hanya mau turun berat badan. Jadi kita jangan sampai arahnya ke situ. Jadi kalau untuk stroke, untuk serangan jantung, untuk apapun kondisinya sebenarnya hampir semua jenis produk tidak ada masalah Bapak Ibu. Ya, bahkan biasanya saya memberikan pilihan kepada yang bersangkutan.
mau apapun kondisinya, tetap pilihannya adalah yang pertama paket sarapan sehat. Itu aja dulu. Ya, paket sarapan sehat. Shake, kemudian ada teh dan air. Ya, boleh ditambahkan dengan PPP sebagai penambah protein untuk regenerasi sel. Ya. Nah, kemudian mau jauh lebih bagus lagi, boleh silakan tambahkan yang lain lagi. Mungkin tambahkan Herbalife lain, boleh tambahkan Night Dose ya. Jadi seperti itu. Supaya kita tidak mengarahkan bahwa produk ini saja khusus untuk ini. Ya. Berbeda dengan obat. Misalnya, obat sakit kepala nggak akan bisa diminum sama orang yang panuan. Nggak akan mau. Saya panu, ngapain saya minum obat sakit kepala? Gitu ya. Tapi kalau misalnya Herbalife, produk nutrisi Herbalife, mau apapun kondisinya sama aja, yaitu karena konsepnya adalah regenerasi sel, perbaikan pembuluh darah, peningkatan yang namanya stamina, kemudian perbaikan kebugaran. Ya. Nah, tiap orang itu bisa berbeda-beda hasilnya. Ada yang langsung dalam waktu 1 minggu, ada yang dalam 2 minggu, 3 minggu, ada yang 5 minggu, ada sebulan, ada yang tidak berubah. Kenapa? Karena dia minumnya shake-nya 1,5 sendok. Shake 1,5 sendok lalu diirit Bapak Ibu ya. Jadi yang tidak mendapatkan hasil. Nah, jadi yang paling bagus adalah yang mengkonsumsi produknya. Apapun itu terserah Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu konsumsi silakan ya. Yang penting paket dasar yang biasa saya sarankan itu adalah paket sarapan sehat. Ya, jadi silakan pakai sarapan sehat dulu. Kemudian apalagi tambahnya, oh itu kan otak ada pembuluh darahnya bagus tuh, tambahkan si Nightworks misalnya. Itu jantungnya ada masalah juga ya, ada pembuluh darah jantung ada, tambahkan Nightworks. Ada gangguan fungsi ginjal dia, di ginjal ada pembuluh darah nggak supaya bisa bagus, ada, tambahkan Nightworks. Jadi Nightworks ini bukan hanya untuk jantung, bukan hanya untuk otot, tapi untuk seluruh tubuh kita. Bahkan beberapa olahragawan itu mengkonsumsi Nightworks untuk bisa menciptakan yang namanya prestasi yang lebih bagus ya. Arginin itu Bapak Ibu sangat populer di kalangan olahragawan ya. Kenapa? Staminanya luar biasa bertambah dengan konsumsi Nightworks ya. Jadi seperti itu. Nah, singkatnya apa saja yang boleh diminum? Yang pertama silakan konsumsi sarapan sehat, boleh ditambahkan nanti Herbalife Line dan Nightworks ya. Boleh nggak saya lolos? Ya boleh saja, nggak ada masalah, nggak ada yang salah di sini. Kenapa? Bisa saja mungkin tidak ke otak, tetapi dia ke organ tubuh yang lain yang juga membutuhkan. Ya, jadi nggak usah takut Bapak Ibu. Ya, gitu. Kemudian berikutnya, apa lagi nih ya? Apa hubungan kegemukan dengan kesuburan dari Pak Mardius? Ya, jadi orang gemuk Bapak Ibu, itu yang pertama memelihara yang namanya mediator radang. Jadi dia menciptakan radang di seluruh tubuhnya termasuk di organ-organ vitalnya. Pada laki-laki, orang gemuk, sel lemak akan menciptakan radang di organ intimnya sehingga kualitas spermanya menurun. Ya, kualitas sperma. Makanya banyak pasangan gemuk itu agak susah dapat anak. Kenapa? Karena kualitas sperma suaminya kurang bagus. Akibat apa? Ada radang di dalam tubuhnya yang tidak terkendali. Sehingga si sperma ini dihajar sama radang. Muncul lagi sperma baru, dihajar lagi sama radang. Sehingga kualitasnya menjadi lebih buruk. Kemudian pada wanita itu menciptakan yang namanya pertumbuhan sel-sel baru akibat dari aktivasi hormon estrogen. Jadi lemak pada wanita itu mengaktifasi primer gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya kemandulan pada kegemukan itu juga terjadi misalnya pada laki-laki yang tadi saya cerita di awal, itu alat kelaminnya mengecil Bapak Ibu sehingga agak susah terjadi pembuahan. Wih, Tapi baru kan, di luar sudah. tapi Ya, kan jadi, ada katanya biar kecil tapi kualitasnya bagus katanya. ya, iya makanya kualitasnya yang diperbaiki, ya kurangi kadar lemaknya gitu ya supaya kualitasnya bagus gitu. Ya, bukan kecilnya, bukan
apa ya, kecil ini sebenarnya memendek. Nah, memendek karena ditutupi oleh lemak, gitu ya. Itu. Ya, kadang kualitas itu juga, kalau kualitas dalam cerita yang seperti ini, itu sifatnya sangat subjektif ya, sangat subjektif. Apalagi tidak ingin bertengkar sama pasangannya. Oh, enggak apa-apa, aku suka juga begitu, mau saja. Padahal kalau misalnya dia stamina-nya lebih bagus, itu tentu lebih disuka lagi, ya. Jadi banyak sebenarnya faktor hormonal bisa berpengaruh ya, faktor kualitas sel-sel juga berpengaruh, dan yang berikutnya adalah faktor organ ini apa namanya, organ reproduksi, terutama pada wanita. Dengan di organ dalam di apa namanya lemak itu tidak kehamilan Bapak Ibu ya. Kalau dia ke depan namanya antefleksi itu mudah terjadi kehamilan, tapi kalau dia terbalik terlipat ke belakang retrofleksi itu sulit terjadi kehamilan. Maka jalan keluar yang terbaik adalah turunkan berat badan suami istri. Gitu. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya dok, apabila terjadi pengerutan otak kanan, atrofi CT scan, apa bisa dipulihkan kembali? Tidak bisa, Bapak. Ya, tidak bisa. Kenapa? Otak adalah organ yang paling sulit regenerasi, gitu ya. Paling sulit regenerasi. Jadi kalau kita mau apa namanya pada kondisi seperti ini, cukup dipertahankan, jangan bertambah mengkerut, itu saja. Ya, jangan bertambah mengkerut. Sudah apa yang ada sudah itu saja. Ya. Kemudian yang bisa kita usahakan adalah otaknya bisa mengkerut, kita bertahan jangan sampai dia bertambah, tapi kita perbaiki organ-organ tubuh yang lain supaya terjadi perimbangan Bapak Ibu. Ya, generasi sel otak Bapak Ibu, sel saraf itu berdasarkan penelitian itu berapa lama? 2,5 tahun, satu sel Bapak Ibu. Jadi sangat lama. Otak yang mengkerut kita mau kembangkan lagi itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, itu harus diimbangi dengan perbaikan organ-organ yang lain. Jantungnya harus kuat, paru-parunya bagus, ya dia harus rajin bergerak, rajin latihan, melatih otot-ototnya supaya mendapatkan hasil yang bagus yang bisa mengimbangi kekurangan di otak, begitu kira-kira ya. Dan produk apa yang diutamakan selain produk basic? Ini tadi saya sudah cerita, Herbalife Line dan Shake. Kemudian kalau khusus untuk atrofi ini biasa terjadi inflamasi atau radang yang mengandung nutrisi yang bisa menolak inflamasi atau radang. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah imunoturmerik dan yang kedua adalah nutrition aktif, gitu ya. Bisa juga multivitamin. Ya, di tiga ini adalah antioksidan yang bagus untuk peradangan sebenarnya ya. Multivitamin, kemudian imunoturmerik dan nutrition aktif ya. Jadi selain shake herbal aloe konsentrat, herbal tea juga boleh ditambahkan nutrition aktif, ditambahkan tadi kolagen, Nightworks dan Herbalife Line ya. Kemudian boleh tambah juga imunoturmerik dan multivitamin dan nutrition aktif ya. Assalamualaikum dok, mau tanya, ada customer pernah konsumsi shake karena diabetes, karena sudah agak baikan akhirnya berhenti. Kali ini dia sakit lagi, malah membawa temannya lagi yaitu pembengkakan jantung. Ya, dok, menurut dok tidak ada yang berubah, tetap kembali ke program yang awal lagi, gitu ya. Jadi yang penting dikonsumsi produk dasarnya. Kemudian begitu sudah mulai nyaman, yang penting kita memberikan edukasi bahwa yang namanya kesehatan itu ikhtiar kesehatan jangan berhenti, gitu ya. Kalau dia mau berhenti minum produk nutrisi herbal, boleh, tetapi Bapak Ibu akan sulit sekali menimbang makanan. Ya.
Misalnya nasinya harus ditimbang sekian, nanti vitaminnya sekian, nanti seperti yang ada di kaleng Herbalife, semua sudah ditimbangkan kita. Sehingga kalau mau berhenti nutrisi Herbalife, Bapak Ibu akan sibuk menimbang makanan supaya dapat hasil kualitas kesehatan yang sama dengan nutrisi Herbalife. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang suka menimbang ya silakan Bapak Ibu ya. Saya tidak mau, saya mau yang praktis saja ya. Ya, oke, barangkali itu saja barangkali Pak Rusdi ya sementara. Terakhir dokter yang dari Bone, silakan dokter. Di chat. Yang oh iya. Oh, ya. Ada kemenakan saya baru 29 tahun, sekarang lagi di rumah sakit kena hipertensi 200. Wah, luar biasa nih Bapak Ibu. Kalau 200 per 137, ini mau pecah sudah pembuluh darah ini. Dan kolesterol tinggi, kepala yang sakit sekali. Mohon pencerahan. Kalau di rumah sakit Bapak Ibu, kondisi seperti ini dia harus berobat. Ya. Silakan ikuti dulu anjuran dokter sampai dia dinyatakan keluar dari rumah sakit, baru kita mulai yang namanya program untuk memperbaiki jantung dan pembuluh darah serta kekentalan darah. Jadi kalau hipertensi itu terjadi karena gangguan di kekuatan jantung, pembuluh darah yang kaku dan kekentalan darah ya. Nah, ini nutrisi-nutrisi apa yang bagus untuk ini sama Bapak Ibu ya. Tehnya teh shake, kemudian alu dan teh termogetik Bapak Ibu ya. Kemudian boleh ditambahkan night force, boleh ditambahkan ini imunoturmerik juga bagus untuk memperbaiki yang namanya kualitas pembuluh darah ya. Gitu. Jadi kalau saya bercerita imunoturmerik untuk jantung berarti bukan hanya untuk jantung aja. Karena prinsipnya adalah radang, di mana-mana ada radang dia bisa bekerja ya, bisa di hati, bisa di oh ya di hati juga bagus Bapak Ibu ya. Imunoturmerik. Imunoturmerik ada salah satu produk favorit saya Bapak Ibu karena saya suka sekali menggali keunggulan produknya dan makin digali ternyata makin banyak keunggulannya ya. Oke, barangkali itu saja. Jadi kalau seperti ini yang hipertensi silakan dulu teruskan programnya di apa namanya terapinya di dokter. Kemudian untuk nutrisinya nanti kita mulai arahkan setelah beliau keluar dari rumah sakit ya. Oke, itu aja dalam barangkali Pak Rusdi. Oke, luar biasa ya teman-teman semuanya. Banyak pertanyaan dan dokter sudah bersedia memberikan jawabannya kepada teman-teman semuanya. Kita masih ada sesi di WLC ini satu kali lagi mungkin bersama dokter. Jadi Bapak Ibu nantikan lagi sesi berikutnya. Oke teman-teman semuanya, di akhir sesi ini kita mari mengucapkan terima kasih kepada Dokter Muslim atas ilmu dan waktunya. Terima kasih Dokter Terima Muslim. kasih Dokter Muslim. Ya. Oke teman-teman, boleh di open kameranya. Saya mau screenshot dulu ya. Yuk kita foto bersama di akhir sesi ini. Silakan dibuka kameranya ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi ya. Ada 2 slide. Bentar. Terakhir 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Rusdi. Terima kasih Ya. Dokter Muslim. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya malam ini. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Saya tutup acara malam ini. Semoga mendapatkan berkah semua dan teman-teman sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.